warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Artinya, katakanlah kematian yang terkadang kamu lari, takut dan menghindar darinya, dan ketahuilah sesungguhnya kematian itu pasti akan mendatangimu. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu-ibu sidang jamaah majelis taklim yang saya muliakan, pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat qudrah dan iradahnya jualah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk hadir dan berkumpul-kumpul di rumahnya ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Kita berdoa mudah-mudahan saja apa yang tengah kita lakukan pada kesempatan ini akan bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan, seperti biasa pada sore hari ini kita akan kembali membahas tentang kajian-kajian fikih ibadah. Wabil khusus pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas dan menuntas secara kupas, yaitu tentang fikih kaifiyat memandikan jenazah. Ya. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kaifiyat atau tata cara mengafani jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi terbaru, kira-kira untuk memandikan jenazah masih ada nggak yang ragu? Silakan. Sebelum kita masuk kepada materi mengafani jenazah, ada nggak yang masih ragu? Ini ada yang baru nggak? Yang kemarin semua nih? Yang baru ada yang baru. Yang baru termasuk Raja Surang. Tidak berapa orang ya. Makanya silakan tanya. Ada yang nanya?
tentang memandikan. Ingat, prinsip memandikan jenazah itu adalah membersihkan jenazah, bukan mensucikan jenazah. Lah kalau dia membersihkan jenazah, menghilangkan dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh jenazah. Adakah bacaan khusus di setiap kali memandikan itu? Ada nggak bacaan khususnya? Bismillahi wa ala millatihi, titik. Ya. Wajibkah dia diwudukan? Sebagian ulama mengatakan boleh diwudukan, tapi tidak wajib untuk diwudukan. Nah, saya pikir ini kemarin yang terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Yang terpenting adalah memandikan jenazah, menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh jenazah. Ada kira-kira pertanyaan? Memandikan? Udah bisa memandikan semuanya? Insya Allah. Oke. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini insya Allah kita masuk kepada bab yang kedua, mengafani jenazah. Nah, di sini sudah ada alat peraganya, ya, 1 buah boneka, kemudian 4 lembar kain kafan, ada kapas, sebenarnya ada wangi-wangian, nanti kita umpamakan saja. Ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, bahkan mengajarkan kepada kita bahwa mengafani jenazah itu wajibnya hanya dengan 1 lembar saja. Berapa bro? 1 lembar. Dengan 1 lembar saja, dengan catatan menutupi semua tubuh jenazah, maka selesai persoalannya. Baik itu jenazah yang laki-laki maupun jenazah perempuan, 1 lembar wajibnya. Nah, lalu kemudian ada sunnahnya. Jadi setiap ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah itu menyempurnakan. Karena ibu-ibu yang saya muliakan, apalagi kain kafan sekarang. Kain kafan sekarang kalau kita bentangkan, lalu kemudian lagi ditidurkan jenazah di atasnya, kadang-kadang gak tertutup semuanya. Betul gak Bu? Karena ukurannya pendek, maka disunnahkan bagi laki-laki itu 3 helai, yang perempuan itu 5 helai. Sunnahnya. Lalu mana yang kita ikuti Ustaz? Sepanjang itu tidak melanggar aturan, sebaiknya ikuti sunnahnya. Nah, itu yang pertama Bu ya, menyiapkan kain kafan. Maka siapkanlah dulu. Kalau jenazahnya laki-laki, siapkan 3 lembar. Kalau jenazahnya perempuan, siapkan 5 lembar. Lalu bagaimana kaifiat mengafaninya itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya Bu. Yang pertama, setelah kain kafan kita siapkan, kapas kita siapkan, dan satu lagi biasanya ada tikar. Kebiasaan kita kan pakai tikar nih Bu. Karena nanti tikar itu letaknya paling bawah. Biasanya tikar daun pandan tuh ya, yang sekaligus nanti akan digulung sebagai alat pengangkat jenazah ke kuburan. Kalau nggak ada tikar gimana? Nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kain kafan dan kapasnya. Nah, kain kafan kita siapkan 4 lembar. Ini 4 Ibu ya, seharusnya ada 5 nih. Nah, alhamdulillah lengkap semuanya. Oke, ini lengkap semuanya. Ada minyaknya, ada kapur barus, ada anggotanya, semuanya lengkap. Nah, kain kafan yang sudah ada ini, umpamanya Ibu ya. Ini umpamanya kain kafan ini kita ukur dulu sesuai dengan ukuran jenazah. Tapi kalau kita sekarang beli kain kafan sudah ukuran standar. Kalau umpamanya kita pesan, saya beli kain kafan 1 paket, itu udah diukurnya tuh, udah dilipat masuk plastik, tinggal ngambil aja. Nah, kain kafan kita punya kan Bu ya? Nah, kalau sudah ada kain kafannya, kalau dia jenazahnya lagi, kita bagi 3 lembar. Setelah dibagi, apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama adalah mengambil tali benali sebagai pengikat jenazah itu.
Lalu dari mana kita mengambilnya Ustaz? Dari yang 3 lembar tadi. Kan jenazah laki-laki tadi ya. Dari yang 3 lembar tadi kita ambil salah satu di antara 3 boleh. Atau kita ambil masing-masing ketiganya, silakan. Nah, bagaimana cara merobeknya? Nah, ini merobek kain kapan nih ya. Ini kan nampak nih. Kain kapan itu ini lebarnya, ini panjangnya. Ini bukti panjangnya ini. Jangan ibu coba-coba merobeknya di sini. Yang mananya kita robek? Yang panjangnya. Nah, caranya begini. Nah, kita gunting dulu ujungnya sedikit. Setelah tergunting, nah lalu kemudian baru kita robek. Adakah doa khusus Ustaz? Nggak ada. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Robek. Ada nggak yang mau coba merobekkan kapan? Nah, dia mesti keras ya. Ya. Jadi kalau lembut kita merobekkan kapan nggak mau, dia payah aja. Jadi pertama tuh kuat langsung. Lalu kalau nggak mau dirobek gimana Ustaz? Boleh kita gunting, boleh. Intinya adalah sebagai pengikat. 1. Berapa banyak kita butuh kain ini, Bu? Ya, berapa? Banyak pendapat ulama yang dari prinsip. Berapa? 5. Yang lain ada? 5. Ada yang 7? 7. Dari mana ibu tahu 5 itu? Biasanya begitu 5 gitu kan. Untuk pengikat pocong atas, kemudian lagi tangan, bagian tengah, lutut, baru bawah 5. Biasanya 5. Boleh kurang dari 5 silakan, boleh lebih dari 5, yang penting ganjil. Sebenarnya gitu. Ya. Nah, kita robek satu lagi. Ini 1 sudah tadi kita ambil. Ambil kain yang kedua. Nah. Silakan, ada yang mau? Silakan dulu. Ini kadang-kadang nggak mau ya Bu. Nah. Silakan. Ya, kan gampang ya. Sangat gampang sekali. 2. Ya, kain kapan sudah terobek? 2. Yang ketiga. Silakan. Ada yang mau coba? Nah, karena yang mau robek kapan? Di tempat lain mencari tukang merobek kapan aja susah. Takut nggak bisa dirobek, takut salah sobek. Padahal niatnya nggak ada, hanya merobek saja. 3. Silakan, ada yang mau merobeknya? Nah, dari sini dulu. Belajar ya. Luar biasa, makasih dulu. Baru 4, 1 lagi. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi sehingga saat ini sudah terkumpul menjadi 5 lembar tali yang akan kita pergunakan untuk mengikat kain kafan jenazah nantinya. 5. Nah,
Ibu-ibu yang saya muliakan, nah, biasanya ya, banyak juga dipraktekkan oleh saudara-saudara kita. Ketika kain kafan ini sudah diambil 5, lalu digunting lagi bahagian tertentu dari kain kafan ini, kira-kira sebesar ini digunting, ya, digunting, lalu nanti digulung kecil-kecil. Nah, pernah nggak ibu melihatnya tuh? Ya kan? Digulung kecil-kecil sekitar 4, 5 atau 6 biji. Untuk apa gunanya? Ketika memandikan atau setelah memandikan, digunakan untuk membersihkan bagian lubang-lubang tertentu. Boleh pakai itu, silakan. Nah, sekarang teknologi kan sudah maju, tidak perlu pakai ini. Ada kata segala macam kan. Nah, ada busa untuk membersihkan badan, boleh pakai itu. Nah, menggunakan ini boleh, menggunakan benda lain juga boleh. Intinya untuk membersihkan badan. Nah, jadi nanti jangan, karena di suatu tempat kemarin saya hanya gunting ini saja, jamaahnya protes, Ustaz, kok nggak diambil lagi untuk digulung-gulung? Nah, karena sudah menjadi keyakinan, seolah-olah tidak sah kalau dipakaikan itu, silakan diambil sama-sama. Turun, hujan rahmat. Oke Bu. Nah, sudah selesai. Nah, setelah itu baru kita tata kain kafan tadi. Jadi lapisan pertama adalah tikar. Nah, setelah itu baru kita ambil kain kafan yang pertama. Ya, kita letakkan di atas tikar. Jika seandainya, seperti pengajian kita tadi, jika seandainya memang bisa untuk satu orang itu muat kain kafan di semuanya, cukup satu saja. Karena wajibnya cuma 1 lembar. Tapi nggak bisa, kondisi kain kafan yang tersedia dan sunnahnya menyuruhkan 3 lembar, kita pakai yang sunnahnya. Lalu bagaimana cara menyusunnya, Ustaz? Menyusunnya ada beberapa cara. Yang pertama menyusunnya itu sejajar semuanya. Kain kafan pertama, kain kafan yang kedua, kain kafan yang ketiga. Itu kalau jenazahnya kecil, terbungkus semuanya. 1. Yang kedua, jika seandainya tidak memungkinkan terbungkus semuanya, boleh kita letakkan begini. Satu di tengah. Ya, saya ulangi. Kain kafan pertama, kain kafan yang kedua, kain kafan yang ketiga. Ya, Bu? Nah, caranya. Ini ada yang lupa nih. Apa yang lupa kira-kira? Tali. Nah, tali. Ya. Maaf, ada yang lupa. Jadi sebelum meletakkan kain kafan, tali dulu ya. Tali dulu. Tali pertama di bagian bawah. Yang kedua. Yang ketiga. 4, 5. Baru kain kafan. Yang kedua. Yang ketiganya di tengah. Ini untuk jenazah laki. Lah kalau jenazah perempuan gimana? Disunahkan 5. Nah, yang 2-nya mana? Yang 3-nya tetap begini. Yang 2-nya disunahkan, yang pertama menggunakan khimar. Khimar itu penutup bagian atas. Nah, penutup bagian atas itu ada ulama yang mengatakan dibuat jilbabnya. Nah, itu ya, dibuat jilbabnya. Ada mengatakan cukup tertutup dari dada sampai ke atas. Yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima apa?
kenapa digunakan untuk izar, kain sarung? Ada yang mengatakan itu baju, maka dibikinkan bajunya. Ya Bu, gimana cara membikinkan bajunya? Gampang sekali. Dilipat dua, ini potong sininya, masukkan ke leher. Ya, kalaupun tidak dibikin nggak apa-apa, diletakkan saja di bagian bawah ini boleh. Letakkan ini. Untuk yang kelima Bu ya, untuk yang keempat letakkan di atas boleh. Dengan potongan kainnya sama atau tidak? Dengan potong kainannya sama. Misalkan kelima-lima. Nah, sebagian besar kalau kita lihat kebiasaan di tempat kita ini dijadikan ini hijab, Bu, dijadikan jilbab. Nah, kan nanti ditutup ke kepalanya boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan cukup tutup dari dada sampai ke kepala, selesai. Yang keempat, yang kelima, izar, sarung atau baju taruh di bagian bawah. Boleh seperti ini saja, boleh dijadikan baju. Kalau jadikan baju balikkan, kita gunting sini. Ya, gunting di sininya, nanti taruh di sini, masukkan kepala jenazah ke sini menjadi baju. Ini langkah yang mesti kita siapkan sebelum jenazah ini kita meletakkan. Nah, kira-kira untuk meletakkan ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk meletakkan kain kafan? Ya. Ya. Kalau langsung dibungkus di situ. Nanti sebentar. Kita nanti akan sampai penggunaan kapas. Nah, yang jelas ini meletakkan bungkus dulu kain kafannya. Ya, kalau jenazahnya nanti kan ini istilahnya jenazah masih sedang dimandikan ini. Grup yang kedua tengah menyiapkan kain kafan. Nah, sekarang untuk meletakkan kain kafannya ada nggak pertanyaan? Ada nggak yang lagi? Yang laki-laki 3 lembar, perempuan 5. Ya. Nah, baik. Untuk wanita setelah 3 lembar itu hijab dulu kah atau sarung dulu kah atau izar, diserahkan kepada kebijakan orang yang memandikan. Tidak ada ketentuan baku diajarkan dalam sunnah. Yang penting yang 2 itu boleh hijab dulu, boleh izar dulu atau baju dulu. Bahkan yang 2 itu tidak dipakai nggak apa-apa, 3 saja boleh. Jangankan 3, 1 saja. Maka dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menyiapkan semua kain kafan ini boleh 1 saja. Bahkan di zaman Nabi SAW ada sahabat yang meninggal dunia dikafani, bagian ke atasnya tertutup, ke bawahnya terbuka. Lalu ditutuplah dengan menggunakan daun-daun kayu. Itu di zaman Nabi, karena mungkin kondisi tidak memungkinkan. Tapi hari ini kan tidak mungkin seperti itu. Ya, paling tidak 3 lembar insya Allah pasti tersedia. Ini cara meletakkannya. Ada lagi kira-kira sebelum kita meletakkan kapas? Paham untuk kain kafan? Paham ya? Nah, kemudian ini kapas ini hanya disunnahkan saja. Kapas, kemudian lagi wangi-wangian. Apa fungsinya? Kapas ini fungsinya adalah untuk mengurangi kalau jenazahnya itu mengalami sedikit lecet atau luka atau ada cacat di tubuhnya, maka ditutuplah menggunakan kapas. Contoh nih, habis mandi, letakkan kapas di bagian-bagian tertentu, ya, dekat ketiaknya, ya, dekat lehernya, telinganya, hidungnya, ya, dekat kemaluannya, semua dikasih kapas. Dalam rangka apa? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selesai. Yang kedua, nah, kapas ini juga diletakkan di atas kain kafannya. Kalau sekarang itu Bu, kalau Ibu beli kapas, ada kapas itu yang sudah dibuat memang sebesar ukuran kain kafan gitu. Ya. Kapasnya kayak kain gitu, bisa kita gunting. Kalau ini gimana bentuk kapasnya?
Oh, ini berarti kapasnya ini kapas satu-satu, ya. Kita ambil satu-satu ya. Nah, kalau kapasnya masih satu-satu seperti ini, oh ya. Nah, kapasnya memang seperti ini. Nah, kapas ini digunakan hanya sebagai syarat saja. Ya. Apabila tidak ada kapas, boleh juga. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan karena kondisi jenazahnya yang tidak memungkinkan, boleh kita gunakan kapas. Taruh aja di tempat-tempat tertentu. Mana nih? Bagian badannya. Kita taruh sedikit di bagian kakinya. Nah, dengan begini saja, bro. Ya, penaruhan kapas sudah selesai. Maka disampaikan di awal tadi, tidak pun dikasih kapas, dikasih kapan, tidak ada persoalan. Yang penting di jenazahnya. Saya ingatkan sekali lagi, di jenazah pun kalau tidak mengeluarkan air, ya akibat luka, lecet dan semacamnya, tak perlu menggunakan kapas, langsung kain kapas. Lah, bagaimana kalau seandainya Ustaz, setelah dikafani ada cairan yang keluar? Kan kemarin ada yang bertanya ya. Pas setelah dimandikan ternyata keluar sesuatu, baik dari depan maupun di belakang. Dimandikankah jenazah ini kembali? Cukup dibersihkan saja. Kenapa? Memandikan jenazah itu hanya membersihkan, bukan mensucikan. Sudah kita bersihkan, lap pakai kain, kemudian tutup dengan kain. Nah, lalu setelah itu baru ibu gunakan wangi-wangian. Ya. Apa gunanya nih Ustaz? Untuk menghilangkan fitnah ketika nanti diangkat. Kadang-kadang kan ada jenazah ini sudah sakit puluhan tahun, kondisi tubuhnya sudah tidak sehat, lalu kemudian agak kurang enak baunya, lalu kemudian dikasih lagi. Tujuannya itu saja. Tapi kalau nggak ada ini, boleh kan? Nggak apa-apa, ini kan bukan kewajiban. Kalau nggak ada unyanyi nggak apa-apa. Nah, langsung kita bungkus jenazah. Maka letakkanlah jenazah. Siapa orang yang lebih berhak mengafani jenazah ini adalah dari keluarga dan ahli warisnya. Apa tujuannya? Supaya auratnya terjaga, tidak dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Nah, maka ibu-ibu yang saya muliakan, sama dengan mandi kemarin, ketika kita akan mengafani jenazah ini juga ditutup bagian atasnya. Ya, Bu. Nah, coba umpamanya saya minta bantu dua orang ibu yang memegangkan ini. Mohon bantu. Satu sebelah atas, satu sebelah bawah. Pegang kedua sudut. Nah, kan gini posisi ini. Nah, orang kan kiri kanan nih, Bu. Nah, maka keluarga terdekatnya mulailah dia mengafani jenazah tadi. Apa fungsinya ini? Supaya tidak langsung dilihat oleh mata kepala. Bahkan Nabi SAW mengatakan menjaga aurat jenazah lebih diutamakan daripada menjaga aurat orang yang masih hidup. Coba. Nah, ya Bu, begitu. Ya, kasih Bu. Nah, ini kita utamakan dipegang, tapi supaya ibu bisa melihat kita hilangkan. Nah, ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Ada sebagian ulama mengatakan memulai dari kepala. Ada juga yang mengatakan memulai dari tengah. Nah, mana yang paling benar? Kita baca dalam beberapa sejarah. Rasulullah SAW menjelaskan, para sahabat juga mempraktekkan tidak ada ketentuan khusus. Termasuk, ini mohon maaf, setelah ini dibulur, ada yang sebelah kanan ke kiri, yang sebelah kiri ke kanan, tidak ada aturan begitu. Ingat, tujuan mengafani jenazah ini adalah membungkusnya sehingga tertutup dengan rapi. Bagaimana caranya diserahkan kepada kebiasaan kita sepanjang tidak melampaui batas. Nah, kita pakai cara yang pertama.
Ibu-ibu yang saya muliakan, setelah jenazah diletakkan, lalu tangannya gimana, Ustaz? Kemarin kita sampaikan, tangan tidak perlu seperti ini, tidak perlu. Kalau memang susah, tangannya dibikin untuk begini, boleh tangannya lurus saja, nggak masalah. Tapi kebiasaan kita selama ini kan tangan begini nih. Nah, kalau memang begini, boleh. Kita tarik yang sebelah kanan jenazah. Ini jenazah kanannya sebelah sini kan, ya. Satu. Yang sebelah sini satu. Ambil bagian tengah dulu. Setelah bagian tengah ini kita pegang, lalu mulailah dari kepala. Ya. Bagaimana cara menggulungnya, Ustaz? Kita gulung biasa saja. Gulung. Nah, ini cara yang pertama, ya. Yang di sini juga menggulung. Nah, pertama. Yang kedua, diangkat semuanya, lalu sama-sama digulung. Ya, gulung. Ya. Setelah dikasih kapas pada waktu ini, ya kan? Nah, kita angkat jenazah itu dikasih kapas nih, ya. Sudah dikasih kapas, semuanya sudah selesai. Masalah jenazah setelah dimandikan kemarin dikasih kapas segala macam sudah selesai. Nah, tinggal menapani aja. Nah, pilihan mana yang boleh dari sini boleh, yang semuanya silakan. Nah, apakah ada ketentuan yang sebelah ini harus menghadap ke kanan, yang sebelah ini ke kiri? Tidak ada ketentuannya seperti itu. Karena ada yang memiliki pemahaman kalau nggak seperti itu, tidak sah cara mengapaninya. Ini tidak begini. Masa mengapani tidak sah? Dengan tujuan mengapani menutupi jenazah sampai tertutup dengan rapi. Nah, maka ibu-ibu yang saya muliakan, saya sarankan kalau bisa, nah, karena kain kafan tadi begini bentuknya, untuk tahap awal ambil kafan yang di dalam, ibu ya. Ambil kapan yang di dalam, lalu kemudian yang terakhir baru yang ini. Nah, bagaimana caranya, Ustaz? Kita gulung sama rata saja. Ya, nggak perlu dibalikkan, nggak perlu lawan arus. Nah, makanya sekarang ini kan tradisi ini, Bu, yang melawan arus. Coba Ibu, buat sebentar ya. Nah, pegangan di tengahnya. Oke, ada satu orang yang mau menggulungnya, menggulung ke sini. Nah, oke, ibu menggulungnya arah ke sana. Nah, ibu, saya menggulungnya arah ke sini. Kita contohkan yang salah dulu ya. Kan banyak begini nih. Kalau enggak begini salah. Nah, hati-hati, ini nggak ada keterangan yang pasti. Nah, yang benarnya gimana? Nah, ulang lagi dulu. Satu saja. Yang penting di tengah dipegang, kemudian dulu. Gulungannya kemana? Ke kanan atau kiri terserah. Kiri boleh, ke kanan boleh. Ya, tengah tetap digulung. Nah, jadi. Nah, ya, Bu, jadi jenazahnya kan? Tadi Bu tinggal satu. Nah, kita cari ikat lagi. Nah, lalu bagaimana cara mengikatnya? Atas dulu kah atau bawah dulu kah? Boleh yang mana saja. Di tengah boleh, atas boleh, bawah boleh. Nah, bagaimana cara mengikatnya, Ustaz? Usahakan ikatannya bukan buah mati, tapi buah simpul. Kenapa demikian? Nanti bakal dibuka ketika dimasukkan ke. Silakan Bu diikat. Ada mau mencoba angkat jenazah? Jangan betul cari kok. Sika. Simpul. Nah, disambung-sambung nak kata. oke, enggak. Disambung dong, biasa saja. Ya, kan. Nah, sebentar. Ini kan diikat nih, Bu. Sebentar. Ikatannya terletak di atas kah, di kanan atau di kiri? Samping. Samping kanan atau samping kiri? Samping kiri. Samping Ya. kiri. Samping kanan atau samping kiri? Samping kanan. Jenazah dimasukkan ke kuburan miring kemana? Miring kemana? Berarti buahnya terletak di sebelah. Nah, hati-hati. Ya, sebelah kiri jenazah. Ah, itu nggak apa-apa. Nah.
Nah, buahnya terletak di sebelah kiri. Kiri lah kat sini kak. Mana kiri jenazah? Kiri jenazah. Nah, sebentar nih, bentar bu, berhenti bu, bentar. Ingat, ini kan orang sudah meninggal nih. Orang meninggal itu ketika hidup dia dihormati, ketika mati dia boleh dihargai. Bagaimana cara mengikatnya? Nah, ini kan kebetulan pernikahan. Ya. Nah, kalau dia orang asli sungguhan gitu, punya etika dan adab. Nggak boleh kita saling membawahi dia, ya. Nggak boleh kita apalagi melangkah di atas kepala atau di kakinya. Nah, makanya biasanya kan keluarganya nih satu, ya. Nah, satu ini kan tadi, nah yang dari sini mengasihi ke sana. Yang dari sana baru, kenapa ini gini kita? Ya, Bu, itu etika dalam menghormati jenazah. Silakan. Nah, Angkat ke ini. coba boleh. Aduh, video ke. Nah, jadi sepakati dulu, bagaimana dulu. Ingat, pocong bawah itu betul-betul diikat dengan rapi. Nah, ikat dengan rapi, lalu letakkan di sebelah kiri. Ya, betul. Lanjut. Nah, Ini dekat tangan apa di bawah kiri? Kuat dia sakti nanti kalau tak kuat nanti oke. Jadi pocong. Baik, terima kasih banyak ibu sekalian, luar biasa. Baik. Makan jenazah dulu. Nah, baik. Jenazah sudah terbungkus, ya Bu. Jenazah sudah terbungkus. Lalu kemudian setelah jenazah ini dibungkus, kebiasaan kita kan letakkan di rumah dulu nih Bu. Sebelum diantarkan ke kuburan. Di mana kita letakkan Ustaz? Ada orang mengatakan harus menghadap ke kiblat. Diletakkan di tempat yang memang ya diperbaiki sedikit kondisinya. Tidak ada ketentuan khusus, yang jelas jenazah ini diletakkan di tempat orang yang bisa melihatnya. Gitu aja. Ayo, sebelum dia disolatkan, letakkan di rumah kita dulu. Nah, biasanya kan nggak terlalu lama, Bu. Setelah dimandikan, lalu kemudian baru diangkat bersama-sama menuju ke masjid. Kalau mau disolatkan di masjid, kalau mau disolatkan di rumah, diletakkan di bagian depan, lalu kemudian nanti bersama-sama kita solatkan. Begitu saja. Tidak ada perintah yang mengatakan setelah dimandikan, diletakkan di rumah, lalu letakkan lagi Al-Quran di atas kepalanya. Ya Bu, nah, masih ada tuh sekarang Ibu lihat tuh, masih ada nggak? Al-Quran ini adalah bacaan orang yang hidup, bukan bacaan orang yang. Maka bacalah oleh orang yang hidup, niatkan pahalanya buat orang yang sudah. Itu aja. Jadi jangan buat-buat kalau tidak ada ketentuannya. Selesai. Nah, ini mengapa nih? Nah, biar cepat nih, kita langsung ke sholat dulu ya. Ini udah jam berapa? Bisa kita lanjutkan mensolatkan? Nah, setelah selesai mengafani, lalu kemudian biasanya kan diletakkan di atas keranda, ya Bu. Di atas keranda itu diletakkanlah jenazah. Lalu bagaimana posisinya? Biasanya kepalanya diletakkan di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri keranda itu. Ketika dibawa nanti, kakinya dulu atau kepalanya? Kakinya. Iya. Ketika kita bawa jenazah, kakinya dulu atau kepalanya? Nah, ini kan terjadi perbedaan kan? Nah, ini hanya kebiasaan.
Kebiasaan yang berlaku di suatu tempat kadang-kadang dia menjadi hukum. Kebiasaan kita dahulukan kaki dari kepala. Kebiasaan kita lagi memayungi kepalanya. Kebiasaan ya? Ini kan kebiasaannya. Adakah ini sunnah? Tidak, hanya kebiasaan. Maka kalau tidak ada payung, keluarganya nggak usah kesal, nggak usah sakit hati. Kok udah dipayungkan? Ya, kok kepalanya duluan? Nggak masalah. Itu hanya kebiasaan saja. Nah, siapakah yang paling berhak mengangkatnya ini? Yang paling berhak adalah keluarga terdekatnya atau ahli waris. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, nah di sini biasanya, ini mohon maaf ini, setelah jenazah turun dari rumah, udah dinaikkan ke atas keranda, udah masuk, udah menuju ke masjid, mau disalatkan, lalu biasanya orang rumah akan memberikan sedikit ucapan maaf, ya, permintaan maaf segala macam disampaikan oleh tuan rumah, oleh alul bait, ahli musibah. Nah, ketika itu pula ada perbuatan bid'ah yang sampai hari ini masih banyak terjadi. Apa itu Ustaz? Disuruh beberapa keluarga masuk ke bawah keranda itu. Nah, ada nggak boleh tuh? Nah, masuk anaknya dulu, bininya dulu masuk. Masuk bininya. Anaknya lagi masuk, masuk anaknya. Lah apa tujuannya ini, Bu? Hah? Supaya tidak ingat-ingat. Kan jahat kali niatnya dulu. Iya kan? Kan jahat niatnya supaya tidak ingat-ingat. Bahkan kita nih Bu, ibu-ibu yang sudah meninggal orang tuanya, bagaimana kita berdoa supaya dia muncul dalam mimpi kita. Nah ini supaya jangan teringat. Masya Allah. Nah maka jangan dilakukan itu. Setelah naik ke keranda langsung dibawa ke masjid untuk disolat. Nah, itu perbuatan bid'ah yang banyak terjadi dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak tahu ilmunya. Nah, itu tentang perkara mengafani. Nah, setelah dikafani baru kita sholatkan. Ketika disolatkan, yang lebih berhak menjadi imam itu adalah keluarga terdekatnya. Kalau yang meninggal orang tuanya, imamnya adalah anak laki-lakinya kalau ada. Kalau yang meninggal itu adalah anaknya, ya maka imamnya adalah bapaknya. Yang penting keluarga terdekat. Kalau nggak ada yang sanggup menjadi imam, boleh diwakilkan dengan orang. Boleh. Lah, bagaimana posisinya, Ustaz? Kalau jenazahnya perempuan, maka imam berdiri. Ini perempuan ini, pagi belakang Bu. Ini perempuan Bu ya. Jenazah letaknya Bu, kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Kalau ini kiblat, kepalanya ke sini, kakinya ke sana. Betul nggak? Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri di tengah, pusat atau di pinggang. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya berdiri di kepala. Nah, ini pastikan ini, jangan salah. Maka imam mesti tahu dulu ini jenazah laki-laki atau perempuan. Nah, susunan safnya dianjurkan ganjil, lebih banyak ke belakang. Umpamanya kita yang hadir ada 10 orang. Nah, jangan bikin satu saf, ya, bikin umpamanya 3, bikin 5, bikin 7, walaupun hanya 2 orang, dianjurkan begitu. Nah, barulah kita mulai sholat. Ya, laksanakan sholat seperti biasa. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat? Berapa rakaat Bu? 4 takbir. Nah, bilang 4 rakaat. Ya, hanya 4 takbir. Nah, niatnya adalah gimana niat sholat jenazah? Gimana niatnya? Ayo, ini kita bicara soal niat, Pak. Niat sholat jenazah. Usolli. Coba satu orang yang pernah berniat menjelang sholat jenazah. Ayo, kalau salah kita perbaiki sama-sama. Usolli ala hazil
maitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nggak dapat bahasa Arabnya Ustaz. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir sebagai makmum karena bisa belum? Coba. Sengaja aku 4 takbir fardu kifayah karena sebagai makmum boleh sebutkan. Nggak dibaca niatnya boleh Ustaz. Nggak apa-apa. Kan kemarin udah kita pelajari bab niat kan. Ikut saja sholatnya sudah termasuk bahagian daripada niat. Nah, jadi ibu yang saya muliakan jangan ragu. Tidak dapat lafaz bahasa Arabnya boleh dengan lafaz yang bisa kita pahami, termasuk sholat wajib. Coba niat sholat maghrib gimana? Sama-sama, 1, 2, 3. Sholli lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya sebagai makmum karena kan gampang kan, nggak ada yang susah, termasuk sholat jenazah. Setelah berniat ikuti imam, takbir pula kita. Di takbir pertama Allahu Akbar, sepakat para ulama mengatakan takbirlah dengan mengangkat tangan. Takbir. Setelah takbir pertama, apa yang kita baca di sholat jenazah? Apa yang kita baca? Membaca surah Al-Fatihah. Ibu-ibu yang saya muliakan, karena sholat jenazah ini jarang kita lakukan, kadang-kadang lupa kita. Makanya ingat, takbir pertama di sholat jenazah membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Tidak boleh dijaharkan, sekalipun oleh imam, baca dalam hati. Sampai amin. Takbir yang kedua dipandu oleh imam, Allahu Akbar. Apa kita baca? Baca salawat Nabi, yang panjang boleh, yang pendek boleh. Mana yang panjangnya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala sampai fil alamin innaka hamidun majid. Enggak dapat itu Ustaz yang pendek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz. Ya Bu, membaca sholawat. Takbir lagi, Allahu Akbar. Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia perempuan, coba umpamanya ini jenazahnya laki perempuan itu. Hah? Kalau jenazahnya bencong gimana satu? Ya, sekalipun umpamanya dia begitu statusnya kan dihukum laki-laki, dia kan laki-laki itu. Nah, coba jenazahnya laki-laki gimana bacanya? Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Titik, sampai situ boleh. Mau dibaca yang panjang, wa akrim nuzulahu sampai akhir, silakan. Nah, itu ya. Yang terakhir, Allahu Akbar. Doa untuk orang yang tinggal. Gimana bunyinya? Allahumma la tahrimna laki-laki ajrahu wa la taftinna waghfir lana. Ada ibu yang hafal? Ada yang hafal? Jujur aja kalau ada yang hafal besok bulan depan saya bawakan bacaannya. Ada yang hafal? Ada yang hafal. Ada. Nah, nanti saya kopikan nanti dibagi. Tinggal baca. Ya. Nah setelah selesai baru salam. Gimana salamnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kiri. Ingat, nggak ada ajaran Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tuh tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangannya kiri kan pula. Ada kita. Ya, jangan dibuat-buat. Kalau tidak ada ketentuannya jangan dibuat-buat. At-tahiyatu fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka tangan. Kita pelajari fikih salat itu ya. Yang tak aja ini kita tahu aja. Ya, nah selesai sholat jenazah. Lalu setelah sholat jenazah selesai, kumandangkanlah doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa kita sama-sama. Doa apa? Doa untuk
kubur jenazah dan orang yang tinggal. Hati-hati, jangan doa minta rezeki pula, doa minta jodoh pula sana. Bisa. Nah, ini kadang-kadang imamnya nggak paham, doa minta rezeki lah dia, doa diberikan kenyamanan hidup di atas dunia, ini orang meninggal. Nah, doanya adalah doakan supaya dia itu selamat, diampuni dosanya, dibebaskan dari siksa api neraka. Keluarga yang tinggal diberi kesabaran dalam menghadapi ujian yang luar biasa, begitu doa. Nah, selesai itu barulah kita bawa ke kuburan. Nah, ibu yang saya muliakan, begitu sederhananya cara menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani sampai menyolat. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Setelah jenazah sudah dimandikan, dikafankan, kan harus ditutup. Ya. Jadi ada anaknya yang ditunggu datang itu dibuka lagi pintunya, Ya. boleh. Kemarin kita pernah contohkan, ibu yang saya muliakan, saya ulang lagi di atas meja. Kadang-kadang menunggu anak ditunggu dimandikan dulu, sebab biasanya kalau sudah dimandikan harus dikuburkan. Menjelang dimandikan tunggu anak dulu, tunggu keluarga jauh dulu, maka dia diselimutkan pakai kain panjang biasanya kan begitu, ya kan? Kadang-kadang sebelah bawahnya kain panjang dulu. Nah, di sininya pakai kain yang agak jarang, selendang ya. Apa gunanya kalau orang datang lihat wajahnya, anaknya datang lihat wajahnya, ada yang menciumnya, ada yang mengusapnya segala macam, boleh begitu silakan. Ya, bolehkah begitu silakan. Yang makruh hukumnya adalah menangisi jenazah. Dipeluk-peluknya jenazah ini sampai kemudian air matanya menetes ke atas jenazah. Ini makruh hukumnya, sudah termasuk kategori meratap. Seharusnya ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita menjenguk orang yang sudah meninggal dunia, sebelum dia dimandikan, disolatkan dan dikuburkan itu, kita lihat, kita buka ke wajahnya. Satu hal yang kita berikan ke dia adalah doa. Masya Allah, rahasia wajah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kadang-kadang awak kan tak, Bu. Hitam macam nanti jadi bahan cerita. Bu, keluarga di rumah itu dibuka cerita. Padahal bertakziah menjenguk itu adalah membesarkan hati orang yang ditinggalkannya. Berapapun buruknya orang ini, Bu, maka sebutlah kebaikannya. Dalam rangka membesarkan hati orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi ibu, orang ini betul-betul orang yang mohon maaf pendosa. Kita doakan. Jangan diperparah dengan mengumbar keburukannya, menyampaikan kemana-mana. Nah, maka dijaga rahasianya. Ingat ibu-ibu yang saya muliakan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang di atas dunia ini menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aibnya. Di mana Allah jaga? Allah jaga di dunia, Allah jaga di. Jadi jangan bangga kita nampak kesalahan kawan, awak ada berita sih kok. Nah, berita hangat tentang aib kawan. Nah, gosip, mari gosip jadi tutuplah aib. Nah, ini untuk jenazah. Lalu berapa lama kita boleh menunggunya? Nah, ini hati-hati ya. Kadang-kadang ditunggu sehari nggak datang, 2 hari nggak datang. Nah, kata Nabi, ada 3 hal yang harus kamu segerakan. Di antaranya adalah menyelenggarakan. Ya kalau tidak memungkinkan dia ditunggu, Bu. Untuk apa ditunggu? Ya, biasanya kalau saya melihat paling lama itu ditunggu meninggal dia pagi ya, tidak juga datang sampai siang sore dikuburkan. Atau meninggal dia malam sampai siang nggak datang sore dikuburkan lagi. Jangan berhari-hari. Kenapa? Akan menyiksa jenazah. Tuh ya. Silakan yang lain. Ya. Kan ada orang bilang kalau kliennya lebih dari 40 orang, Ya. menyolatkan lah begitu. Ya. Nah,
dihapuskan dosanya. Gimana tuh Ustaz? Ibu-ibu yang saya muliakan, ini sebenarnya motivasi buat kita semua. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin banyak orang yang berdoa. Kan begitu ya? Semakin banyak orang yang berdoa, semakin banyak pula pahala jatuh ke jenazah tersebut. Tapi nggak ada jaminan, umpamanya dia selama hidup ini perang ini cingkah orang gitu. Kemudian disolatkan 40, langsung masuk surga. Ada cerita. Makanya ibu yang saya muliakan, di dunia Allah perlihatkan. Ada orang meninggal dunia luar biasa, dihantar ke kuburan oleh banyak orang, disolatkan oleh banyak orang, didoakan oleh banyak. Maka tergantung kehidupannya selama di dunia. Selama di dunia dia bergaul dengan masyarakat, rajin melakukan kebaikan, jarang menyakiti hati tetangganya. Kalau meninggal insya Allah ramai. Tapi kalau kehidupannya menyusahkan orang, lantibonya susah orang. Kan ada orang begitu, pulangannya dari kampung. Hati-hati jangan seperti itu. Jadi keberadaan kita itu tidak dirusuhkan oleh orang lain. Malah sebaliknya, kalau tidak ada kita, orang bertanya, udah 2 kali wirid gak datang, dia kemana dia? Sakit, pulang kampung, kehilangan orang maksudnya. Maikon dah bu, mana batuknya sih jadi orang. Batuk dia bu, batuk tanya. Itu apa ya? Nah, mudah-mudahan di jemaah kita ini tak ada. Semuanya baik-baik. Amin ya Rabbal. Amin. Silakan yang lain. Ya bu. Ini kan tradisi karena Ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya. Kita nggak ada uang, tangan kita untuk berdoa. Doakan kemana? Bagaimana hukumnya? Nah, Ibu-ibu yang saya muliakan, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mesti di hari-hari tertentu saja. Mana dalilnya Ustaz? Nabi mengatakan idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila sudah meninggal anak cucu Adam ini, habis semuanya kecuali 3 perkara. Di antara yang 3 itu adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu yad'u itu dalam kajian bahasa Arab namanya fi'lul mudhari' bil mustaqbal. Kata kerja untuk sekarang dan masa yang akan datang. Maka yad'u itu menerjemahkannya selalu, senantiasa mendoakan kapan dan di mana saja. Maka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tidak mesti menunggu malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam berapa lagi? 40, 100, 1000. Tidak mesti di malam itu saja. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz kalau sudah menjadi tradisi? Kan tradisi dulu. Kita awal dengan itu. Malam ketiga, 7. Kalau tradisi sepanjang tidak dikaitkan dengan akidah silakan. Kalau tidak didoakan malam ketiga tidak sah matinya, itu salah tuh. Kalau tidak didoakan malam ke-7 matinya mati gugup umpamanya kan, salah. Apalagi untuk malam 3, malam 7 sampai berutang-utang. Ngacau tuh. Setelah malam ke-7 selesai, kenduri diundang para jamaah, habis itu panjang bikin utang. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan doa yang didapatkan jenazah, malah dia tersiksa. Kalau nggak mampu kita ya sudah doakan setiap hari, setiap malam, berbagai waktu, berbagai kesempatan. Kenapa? Salah satu kewajiban orang yang hidup adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu hak orang yang meninggal dunia adalah mendapatkan doa dari orang yang hidup. Bahkan ibu-ibu yang saya muliakan, waladun soleh dalam hadis itu artinya bukan sekedar anak yang soleh saja. Kenapa demikian? Kalau hanya doa anak yang soleh saja yang Allah terima, malanglah nasibnya orang-orang yang tidak punya anak. Tidak ada yang doa aja. Lalu apa makna walad itu? Doa orang yang soleh yang diperuntukkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Contoh, istri solehah yang mendoakan suaminya.
Tetangga yang soleh yang mendoakan tetangganya. Kaum muslimin yang soleh yang mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Makanya ada doa ibu yang selalu kita aminkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Nah itu bukti itu bahwa doa, munajat, harapan kita yang hidup Allah sampaikan buat orang yang sudah meninggal. Ayat ini pula ibu-ibu sekalian yang menjadi hujah menurut sebagian besar para ulama, orang kalau berbuat baik di dunia diniatkan pahalanya bagi orang yang sudah meninggal dunia sepanjang dia ikhlas, insya Allah sampai. Mana contohnya bu? Umpamanya musola kita ini membutuhkan biaya pembuatan isi. Bagian ke pengurus, ini saya berinfak 20 karung semen, saya hadiahkan pahalanya buat almarhumah orang tua saya. Sepanjang dia ikhlas, insya Allah sampai. Jangankan itu baca Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya buat orang yang sudah meninggal dunia. Sepanjang kita ikhlas, insya Allah sampai. Nah, maka ibu, kalau kita baca Al-Quran, niatkan pahalanya bagi orang-orang yang sudah mendahului kita sampai insya Allah. Nah, jadi saya nggak melarang. Oh kalau begitu Ustaz malam 3 itu bid'ah, enggak. Ini tradisi. Jangan dikaitkan dengan akidah dan keyakinan. Paling tidak bu, takziah malam 1, 2, 3 itu kita belajar membaca Al-Quran. Kan ngaji sama-sama dulu, baca Yasin, memupuk tali silaturahim. Nah, tapi jangan dikaitkan, kalau enggak didoakan malam ke-7 matinya nggak sah. Kalau enggak didoakan malam ke-40 matinya mati gugur. Nah, ini yang salah. Silakan, ada lagi? Habis ya. Jadi ibu yang saya muliakan, tinggal satu poin lagi menguburkan jenazah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang kaifiat atau tata cara menguburkan jenazah. Kemudian hal-hal apa saja yang terlarang di kuburan itu. Yang hari ini banyak dilakukan. Nah terakhir saya mohon maaf jika seandainya ada hal yang tidak berkenan hati. Terakhir kita tutup dengan doa bersama. Tidak